Putri. Nah, kali ini aku mau nge-review salah satu mobil SUV yang lagi booming banget. Salah satu mobil SUV yang jadi primadonanya di Indonesia. Kali ini reviewnya udah nggak sama Mas Bayu ya, karena Mas Bayu lagi nge-review mobil modifikasi di sana. Jadi, ya, this is Chery Omoda 5. Therapy. Oke, di kanan saya ini udah ada Chery Omoda 5 tipe RZ. Nah, tipe ini sebenarnya udah cocok banget nih buat daily gitu-gitu. Tipe yang banyak banget diminati oleh masyarakat Indonesia. Jadi langsung aja kita review untuk bagian eksteriornya dari depan dahulu ya. Di sini bisa kita lihat Omoda ini dengan ciri khasnya grill yang seperti jaring-jaring gitu ya, dan ada aksen diamond di dalamnya. Walaupun mungkin ini bagi sebagian orang yang ada pengidap tripofobia, kalau aku melihatnya dari jauh sedikit unik gitu ya. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan secara overall, ini tuh ngasih aksen yang elegan gitu. Dan bisa kita lihat sendiri dari Omoda 5 ini, dia itu kesan sportinya itu dapat banget. Bener-bener tipe mobil sport, seperti sport car gitu yang futuristik dan juga dilengkapi dengan fitur teknologi intelijen. Kalau kita lihat di sini, untuk lampu LED-nya itu udah sangat canggih, sangat keren, eye-catching banget gitu ya. Dilengkapi dengan sangat sipit ya kalau mungkin kalau bahasa kita ngelihatnya itu. Dan juga dia dilengkapi dengan DRL sen. Lampu sennya itu udah DRL. Dan kalau lihat di depan, di sini ada emboss Chery-nya. Bedanya tipe RZ sama tipe GT yang di atasnya itu, kalau tipe RZ itu untuk di depan sini dia belum ada tulisan Omoda. Kalau di tipe GT itu udah ada tulisan Omoda dan di belakang juga udah ada Omodanya. Seperti itu. Nah, kita tadi udah nge-review bagian depannya ya. Sekarang kita masuk ke samping. Anyway, mobil ini tuh udah keyless. Jadi kalau kita bawa kuncinya ini, nggak perlu kita pencet-pencet, dia langsung otomatis spionnya itu ngebuka. Dan seperti yang dapat dilihat di sini, untuk warnanya, untuk listnya ini udah two tone, jadi kombinasi antara hitam dan putih. Dan ini ngasih, kalau kata aku, aksen sporty banget gitu ya. Oke, dan uniknya di Omoda 5 ini juga udah dilengkapi dengan disc brake dengan kaliper warna merah yang ada di semua rodanya. And see, untuk side skirtnya di Omoda 5 ini ada aksen warna merahnya yang tentu akan nambah kesan sporty di mobil kamu. Oke, sekarang kita lanjut di bagian belakangnya. Kalau kita lihat dari atas, di sini ada shark fin-nya, itu udah minimalis banget dan ngasih aksen sporty di mobil ini. Lalu di sini ada spoilernya itu ternyata 2 lapis, dan sesuai dengan ciri khasnya dari Chery, dia itu pasti ada aksen warna merahnya. Dan di tengah sini juga ada stop lamp, udah dilengkapi dengan red defogger, ada wiper, ada emblem Chery-nya juga, dan ini untuk lampunya itu udah full LED ya teman-teman. Dan ini di bawah ada 4 titik parkir sensornya, dan ya ada cat eye. Tapi sayang banget dari Chery ini, 2 knalpot yang ada di belakang ini sebenarnya cuma garnish, jadi knalpot aslinya itu ada di bawah. Dan satu lagi yang unik dari Chery yang aku impress banget sama fiturnya, yaitu auto tailgate-nya. Jadi kalau kita ngedeket dulu, nah sampai sensornya nyala, kalau kita mundur, dia akan otomatis kebuka. Dan ini sangat keren sekali. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Oke, jadi mobil ini tuh udah keyless banget ya. Dan untuk start stop engine-nya itu udah ada di depan sini. Dan di Chery Omoda 5 ini udah support sama keyless. Jadi bener-bener experience berkendara pakai futuristic mobil. Oke, dari setirnya dulu nih. Kalau dari setir, untuk pengaturan setirnya ini udah teleskopik ya. Jadi udah bisa diatur
buat mengemudinya mau seberapa disesuaikan dengan drivernya. Dan ini perlu diperhatiin, di Chery ini untuk setirnya itu, cruise controlnya itu kebalik. Jadi kebanyakan mobil di Indonesia itu kan biasanya untuk yang sebelah kanan itu biasanya untuk pengaturan mobilnya, sedangkan sebelah kiri untuk pengaturan mediana. Kalau di Chery Omoda 5 ini sebelah kiri itu buat pengaturan mobil, sedangkan sebelah kanan untuk pengaturan medianya. Jadi pengaturannya udah langsung ada di sini, mulai dari VTJ driving, maintenance-nya juga udah ada, bisa langsung pilih, radio juga udah ada di sini. Dan ini sensor ADAS-nya kita juga langsung bisa lihat di depan sini ya teman-teman. Kalau misal ada mobil atau ada benda-benda di sekitar mobil kita gitu. Untuk trip dan juga informasi tentang mobil sudah langsung ada di head unit ini. Dan di sini laci penyimpannya udah soft opening, keren. Untuk kacanya di sini udah otomatis semua dia, dan untuk cup holder di bawahnya juga cukup luas, jadi muat buat nyimpen minum-minuman gitu. Untuk bahan dari dashboardnya ini sebenarnya tuh hard ya, tapi untuk lapisannya sendiri ini kayaknya ada bahan karetnya, jadi ada kesan softnya gitu. Oke, sekarang kita bahas konsol tengahnya ya. Untuk di bagian atas ini udah tersedia charging wireless, dan juga sebelah kanannya ini bisa digunakan untuk key-nya. Dan turun ke bawah sedikit, kita udah ada electric parking brake dan juga auto hold. Lalu untuk di sebelah kanannya ini ada kamera 360 dan juga home, dan di sini ternyata ada pengaturan volume. Dia nonjol di bawah sini ya. Dan di sini ada tombol hazard, di atasnya ada mode, tombol mode untuk pengaturan mobilnya. Dan transmisinya seperti biasa, matic. Dan di sini ada cup holder, dan di bawahnya sini ternyata untuk setlist ini ada coolernya. Jadi teman-teman kalau misal kalian lagi bawa makanan bisa banget disimpan di sini atau minuman-minuman kaleng gitu. Oke, dan pengaturan kursinya di sini udah elektrik ya teman-teman. Kita bisa nge-adjust tinggi seberapa. Jadi kita cek untuk sun visor-nya. Wah, dia udah ini ya, udah support LED yang cukup terang. Jadi kalau misal teman-teman mau touch up di sini udah proper banget. Oke, jadi di Chery Omoda ini dia itu cuma ada sunroof ya. Jadi belum bisa sampai panoramic sunroof kayak yang di Comperanya itu. Dan di Omoda 5 ini udah dilengkapi sound by Sony. Tentunya dari segi suara udah nggak perlu diragukan lagi ya kalau Sony. Di bagian pintu juga Sony, jadi udah full Sony. Dashboard dari Omoda 5 ini tuh sangat futuristic, dan kita bisa nge-adjust untuk ambient lights-nya. Warnanya bisa kita ganti-ganti. Di mobil Omoda ini bener-bener experience-nya kalau kalian masuk di mobilnya itu serasa lagi ada di mobil masa depan. Karena apa? Karena di sini kita udah touchscreen semua dan kita bisa mengatur langsung lewat sini. Di head unitnya ini banyak banget ya pilihan-pilihannya. Kalian bisa ngatur mulai dari electronic manual, dan juga mobil ini udah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Di sini kalian juga ada local settingnya, bisa langsung kalian adjust di head unitnya ini. Kalau mau lihat kamera 360 bisa juga di sini. Nah, jadi salah satu fitur dari Omoda 5 yang aku suka itu ini. Oke, sekarang kita ada di seat penumpangnya nih. Tadi kan belum aku jelasin juga kan. Nah, buat aku yang tingginya 165, I think dia luas ya, dan legroom-nya ini juga cukup nyaman. Dia luas ya, apalagi buat cewek nih. Mungkin kalau buat cowok dia kakinya kan agak panjang ya. Di sini ada kemungkinan sempit, tapi buat aku, buat cewek, user experience di belakang ini oke banget. Dan untuk headroom-nya sendiri dia juga masih bisa dilihat kan, masih cukup luas dan tinggi. Dan untuk Omoda 5 ini sayangnya buat seatnya ini, buat kursinya dia nggak bisa di-adjust. Dia udah di sini, jadi dia mepet sama ini belakangnya dia ini. Oke, kita lihat fitur apa aja yang ada di belakang. Ini LED light-nya nyala. Terus ini ada handrest. Ada juga cup holder-nya juga, di sini ada 2. Oke. Di sini ada AC-nya. Dia AC-nya dari bawah ya.
Terus di sini ada USB, colokan buat USB. Oke, dan di sini holdernya juga cukup luas, bisa buat nyimpen minuman juga. Dan ini kan ininya juga nggak terlalu tinggi nih. Ini biasanya buat yang to drive roda depan aja atau roda belakang, dia ini cukup luas, jadi nggak terlalu menghalangin. Di sini juga ada holder buat nyimpen. Ini nggak terlalu bisa ini sih, nggak terlalu gede ya. Jadi kayak mungkin cuma bisa buat nyimpen brosur, majalah gitu-gitu. Oh ya, ini lupa aku. Di sini buat seat beltnya dia ada 3. So, oke, itu buat experience kita sebagai penumpang di seat 2. Next, kita lanjut ke bus berikutnya. Oke, jadi setelah kita tadi nge-review bagian interiornya ya, dan juga eksteriornya, nah sekarang waktunya kita buat test drive. Oke, langsung ke experience aku aja ya sebagai cewek. Ketika masuk mobil sendiri, itu tuh kayak udah nyaman banget, dan kita atur dulu buat... Oke, buat tarikannya nyaman banget ya. Dia gampang, dengan torsi 230 itu oke banget. So far buat test drive dari Chery Omoda 5 ini nyaman, apalagi buat user cewek ya. Jadi kalau nggak terlalu ribet gitu loh. Di sini juga bagian entertainnya juga enak, buat ngatur volume juga enak langsung di sini. Nggak tahu kenapa ya, kalau buat cewek tuh misal hazardnya ada di bawah, dia agak sedikit susah ya buat jangkauannya. Dari Chery Omoda ini kan biasanya nih kalau mobil-mobil keluaran Jepang, keluaran ini kan dia kayak di depan gitu kan, dan dia deket sama ini setirnya. Kalau yang di Chery Omoda ini dia hazardnya di bawah. Berarti oke, mungkin ini kayak harus ada penyesuaian aja sih kalau misal kita sebagai user ya. Dan dibuat tanjakan pun dia nyaman. Di sini di si kursor bagian kirinya pun kita juga bisa ngatur-ngatur sih sebenarnya. Hello Chery, close the sunroof. Sure, it's closing. Oke, walaupun dia dibuat sambil berkendara, dia responsif ya ininya, AI-nya. Suka aku. Jadi kalau misal sebagai cewek nih nggak disupport sama si Chery-nya ya, dia si Hello Chery ini, kita kayak harus waktu kita berkendara, kita pengen nutup sunroof-nya, kita harus nutup secara manual, itu kan agak sedikit PR dan sedikit repot. Jadi dengan adanya fitur ini, sangat membantu bagi para ciwi-ciwi di luar sana ya yang mau beli mobil Chery ini. Buat audionya, Sony udah nggak perlu ditanyakan lagi ya dia. Dan sistem ADAS-nya dia sangat responsif. Habis ini di depan kita coba di mode sport. Kita tes akselerasi dari mobil ini ya. Jadi mungkin buat cewek-cewek yang tipikalnya yang nggak terlalu fokus ya, nggak bisa terlalu fokus dalam berkendara, mobil ini bisa bikin fokus. Jadi kita coba matiin AC-nya dan kita tes apakah mobil ini sangat oke. Oke, kita ganti dulu modenya di mode sport. Oke. 1, 2, 3. Wow. Aku suka banget sama fitur Chery yang ini. Sangat-sangat membantu kita ya. Mempermudah kita serta membantu kita dalam berkendara. Jadi buat cewek-cewek aku rekomendasiin ini deh, maksudnya buat mobil SUV. Oke. Nah, itu tadi teman-teman experience-ku naik si Omoda 5 ini. Bener-bener keren banget. Dan aku suka dengan respon dari semua fitur yang ada di mobil ini. Dia bener-bener nyaman dan juga user friendly gitu loh. Sebagai cewek, mobil ini nggak cuma cukup sih, sangat-sangat recommended dan sangat worth it buat kalian yang mungkin lagi cari-cari mobil buat daily, buat kuliah, buat
ke kantor bahkan ya. Dan mungkin mobil ini kalau dibuat untuk jarak jauh pun, misal kalian mau mudik atau mau pulang kampung atau mau lagi holiday vacation sama temen-temen kalian, I mean oke banget. Dan untuk aku sukanya di sini dia kan elektrik ya, jadi sangat mempermudah kita untuk mengadjust seatnya. Tapi di sini kita ini ya cuma 5 seat, belum 7. Dan di sini juga untuk tombol-tombolnya sangat support banget buat kita, ambience light-nya apalagi. Jadi kayak kesan eksklusifnya, kesan futuristiknya tuh bener-bener dapet banget kalau kalian naik mobil ini. Dan aku sangat approve, so very approve with this car. So buat kalian yang mau beli mobil ini, buruan beli. Dan ini aku nggak tahu ya buat tipe yang ada di atasnya, tapi yang aku coba ini tipe RZ, mungkin tipe ini ya terendahnya di Omoda ini. Tapi so far sih untuk tipe RZ sendiri udah cukup dan sangat worth it buat kalian pakai gitu loh. So itu dulu buat test drive kali ini, kita lanjut. Nah, itu tadi review aku tentang eksterior dan juga interior dari mobil ini. Tapi ada satu yang belum aku review, yaitu bagian mesin. Langsung aja, ini tadi kan aku udah nge-review bagian eksterior dan juga interior dari Chery Omoda 5 ini. Tapi aku belum jelasin nih sama penonton terkait mesin dan performa dari Chery Omoda 5. Jadi boleh Mas Eba jelasin. Oke, jadi gini, untuk Omoda 5 sendiri dibekali dengan mesin 1500 cc untuk yang tipe RZ dan Z. Dan ada yang di tipe yang paling tinggi, Omoda GT, itu 1500 cc. Semua dibekali dengan mesin turbo, dan teknologi kita nyebutnya TCI. Betul, TCI, betul. 1500 cc dan 1600 cc. Dan untuk yang Omoda 5 sendiri, yang RZ dengan Z, itu dibekali dengan transmisi CVT. Itu lebih halus dan lebih nyaman. Dan kalau yang suka performa, lebih ke GT ya biasanya, itu menggunakan DCT atau double clutch. Dia lebih ke performa. Nah, ini sambil saya tunjukin ya. Ya, berikut penampakannya mesin dari Omoda 5. Jadi basicnya seperti ini, 1500 cc untuk yang RZ dan Z, dibekali dengan transmisi CVT. Berikut juga dengan tipe yang di atasnya itu yang GT, tersedia dengan basic mesin 1600 cc turbo, transmisinya double clutch atau DCT, dan tersedia ada dua macam 4-wheel drive dan all-wheel drive untuk GT. Dan untuk yang Omoda 5 RZ dan Z, dia torsinya 230 nanometrik. Kalau yang GT lebih besar lagi, 290 nanometrik. Jadi lebih lincah dan lebih perasa bertenaga. Dan horsepower-nya juga dari basicnya yang 145 horsepower yang di Omoda 5 RZ dan Z, dan untuk tipe GT kurang lebih sekitar 160-an horsepower, dibekali dengan 4 disc di tiap rodanya. Jadi memperkuat pengereman juga. Kaki depannya dia independent beam, dan yang di belakang twice beam. Jadi ketika di kecepatan tinggi dia sangat nyaman. Berarti secara keseluruhan akselerasi dari mobil ini udah bagus banget ya Mas ya? Sangat-sangat bagus, dengan mesin 1500 cc, dengan kaki-kaki yang mendukung dan pengereman yang sangat mendukung. Kalau untuk yang tipe RZ ini Mas, harganya itu sekarang dia berkisaran berapa ya? Kalau RZ ini kita masih ready di 2023, itu OTR 408.800, belum cashback. Kalau yang GT mulai harga 450 jutaan, sampai 460. Oke Mas, dengan fitur yang itu semua nih, misal ada nih penontonnya suka review, teman-teman suka review, ada yang mau beli Chery Omoda ini, ada nggak sih kontak personnya yang bisa dihubungin gitu? Ada dong, bisa nanti hubungi saya langsung di nomor 0821 4363 9533, atau bisa juga datang ke dealer kita di Jalan Ahmad Yani nomor 184 di dekatnya flyover ya, Kota Malang. Kebetulan kita juga masih jadi satu dengan DFSK ya. Jadi teman-teman suka review, jangan lupa dicatat ya tadi kontak personnya, dan juga jangan lupa datang langsung ke alamat dealernya di sini. Oke Mas, sama-sama ya. Suka review jujur, biar kamu nggak salah jalur. Bye. Tunggu dulu.
Abis ini kalian pengen di review apa lagi? Komen di bawah ya.